Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irvina M. Nusyagian dengan NIM 0704201011 dari kelas Biologi 1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan salah satu materi yang berjudul kata. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Dari segi bahasa, kata diartikan sebagai kombinasi morfem yang dianggap sebagai bagian terkecil dari kalimat. Sedangkan morfem sendiri adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi ke bentuk yang kecil. Berdasarkan bentuknya, kata digolongkan menjadi 4, yaitu kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Kata dasar adalah kata yang merupakan dasar pembentukan kata turunan atau kata berimbuhan. Perubahan pada kata turunan disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan baik di awal, prefiks atau awalan, tengah, infiks atau sisipan, maupun akhir, sufiks atau akhiran. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami perulangan baik seluruh maupun sebagian. Sedangkan kata majemuk adalah gabungan beberapa kata dasar yang berbeda membentuk suatu arti baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kata. Terdapat 6 jenis kata, yaitu yang pertama ada verba atau kata kerja, yang kedua ada adjektiva atau kata sifat, yang ketiga ada adverbia atau kata keterangan, yang keempat ada rumpunan kata tugas, yang kelima ada partikel, dan yang keenam ada rumpunan kata benda. Verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri-ciri kata kerja. Yang pertama, dapat diberi aspek waktu, seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya, akan mandi. Yang kedua, dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, tidak makan. Yang ketiga, dapat diikuti oleh gabungan kata atau frasa dengan menambahkan kata benda atau kata sifat. Contohnya, tulis ditambahkan dengan pena atau kata benda menulis, ditambahkan dengan cepat atau kata sifat. Ada bentuk verba yang lain, yaitu yang pertama, verba reduplikasi atau verba berulang dengan atau tanpa penyembuhan. Misalnya, makan-makan dan batuk-batuk. Yang kedua, verba majemuk, yaitu verba yang berbentuk melalui proses penggabungan kata, namun bukan berupa idiom. Misalnya, terjun payung dan tatap muka. Yang ketiga, verba preposisi, yaitu verba intransitif yang selalu diikuti oleh preposisi tertentu, misalnya tahu akan dan cinta pada. Yang kedua ada adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat, keadaan, watak, tabiat orang atau binatang, atau juga bisa suatu benda, umumnya berfungsi sebagai predikat. Objek dan penjelas dalam kalimat dibedakan atas 2 macam, yaitu yang pertama, kata sifat berbentuk tunggal dengan ciri-ciri. Yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Misalnya, lebih baik. Yang kedua, dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, sekali. Misalnya, sangat senang dan sedikit sekali. Yang ketiga, dapat diingkari dengan kata ingkar tidak, misalnya tidak benar. Yang kedua, kata sifat berimbuhan. Contohnya, abadi, manusiawi, dan kekanak-kanakan. Adverbia atau
verbia adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif, atau kalimat. Kalimat saya ingin segera melukis, kata segera adalah adverbia yang menerangkan verba melukis. Yang keempat, rumpunan kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda atau konkret maupun abstrak. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan dalam kalimat. Ciri-ciri kata benda. Terdapat dua ciri-ciri kata benda yang harus kita ketahui. Yang pertama, dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya, gula akan menjadi bukan gula. Yang kedua, dapat diikuti setelah gabungan kata yang ditambah dengan kata sifat atau yang sangat ditambah kata sifat. Contohnya, buku ditambah kata yang mahal atau kata sifat. Ada 3 jenis kata yang juga mengacu kepada benda, yaitu yang pertama nomina atau kata benda, kata yang dipakai untuk menyatakan benda konkret. Yang kedua pronomina atau kata ganti, kata yang dipakai untuk mengacu kepada nomina lain. Contohnya mana, kapan, dan bu. Yang ketiga numeralia atau kata bilangan, kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, atau barang. Contoh 3 dan puluhan. Selanjutnya ada rumpunan kata tugas. Kata tugas adalah kumpulan kata dan partikel. Lebih tepat dinamakan rumpunan kata tugas yang terdiri atas yang pertama, kata depan atau preposisi. Kata depan adalah kata tugas yang selalu berada di depan kata benda, kata sifat atau kata kerja untuk membentuk gabungan kata depan atau frasa preposisional. Contohnya di kantor dan sejak kecil. Kata sambung atau konjungsi. Kata sambung adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan dua kalimat. Contohnya antara hidup dan mati. Selanjutnya yang ketiga yaitu kata seru atau interjeksi. Kata seru adalah kata tugas yang dipakai untuk mengungkapkan seruan hati, seperti rasa kagum, sedih, heran, dan jijik. Kata seru dipakai di dalam kalimat seruan atau kalimat perintah. Contohnya, aduh, gigiku sakit sekali, dan ayo, maju terus, pantang mundur. Yang keempat ada kata sandang atau artikel. Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi makna jumlah orang atau kata benda. Artikel ada 3, yaitu yang pertama yang bermakna tunggal, contohnya sang putri. Yang kedua yang bermakna jamak, contohnya para hakim. Yang ketiga yang bermakna netral, contohnya si hitam manis. Partikel bermakna unsur-unsur kecil dari suatu benda. Partikel yang dibicarakan di sini adalah partikel yang berperan membentuk kalimat tanya atau interrogatif dan pertanyaan, yaitu nikah. Contohnya, apakah Bapak Ahmadi sudah datang? Berfungsi sebagai kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Yang kedua, lah. Contohnya, apalah dayaku tanpa bantuanmu? Berfungsi sebagai kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban tetapi tetap diberi tanda tanya. Dan yang ketiga, lah juga, contohnya, dialah yang maha kuasa. Kata lah dalam kalimat ini menunjukkan partikel dan harus ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya yaitu diksi atau pilihan kata. Pemahaman terhadap suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap kata-kata dan kaidah yang terdapat dalam bahasa tersebut. Menggunakan bahasa pada hakikatnya adalah memakai kata-kata dan kaidah yang berlaku dalam bahasa itu. Dengan demikian, agar dapat berbahasa dengan baik, benar, dan cermat, kita harus memperhatikan pemakaian kata dan kaidah yang terdapat di dalamnya. Hal ini berlaku bagi semua bahasa, termaksud di dalam bahasa Indonesia. Tahukah kalian apa itu diksi? Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa. Ungkapan pilihan kata dan lain-lain sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan.
kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, juga akan membuat orang lain sulit mengerti pesan yang disampaikan. Agar lebih memahami apa arti diksi, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harimurti. Menurut Harimurti, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan atau dalam pengarang. Yang kedua, menurut Goris Keraf. Menurut Goris Keraf, diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menentukan bentuk yang sesuai dengan situasi, serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. Yang ketiga, menurut Widya Martaya, definisi diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Yang keempat, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian diksi menurut KBBI adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam pengungkapan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Selanjutnya yaitu merujuk pada fungsi diksi. Fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat sehingga orang lain mengerti maksud yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu, misalnya diksi dalam suatu cerita. Dengan diksi yang baik, maka penyampaian cerita dapat dilakukan secara runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, dan lain sebagainya. Secara umum, berikut ini adalah beberapa fungsi diksi. Yang pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Selanjutnya, makna kata. Terdapat 7 makna kata yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada makna kata denotatif. Yang kedua, makna kata konotatif. Yang ketiga, makna kata asosiatif. Yang keempat, makna kata leksikal. Yang kelima, makna kata gramatikal. Yang keenam, makna konseptual. Dan yang ketujuh, makna idiom. Makna denotatif. Makna denotatif seperti yang telah kita ketahui merupakan makna asli, makna asal, ataupun makna sebenarnya yang dimiliki sebuah kata dan tidak memiliki makna tersembunyi lain di dalamnya. Hampir sama dengan makna leksikal, makna denotatif mengacu pada makna yang ada pada kamus atau literatur bahasa lain, contohnya sikat. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dia diartikan sebagai pembersih yang dibuat dari bulu atau bulu ijuk, serabut, dan sebagainya, diberi berdasarkan dan berpegangan. Makna konotatif. Makna konotatif merupakan makna lain yang ditambahkan pada sebuah kata yang berhubungan dengan nilai rasa seseorang atau kelompok yang menggunakan kata tersebut. Misalnya pada kata kurus, ramping, dan kerempeng merupakan kata-kata yang bersinonim. Kata kurus mengacu pada keadaan tubuh seseorang yang lebih kecil dari ukuran normal. Kata ramping yang bersinonim dengan kata kurus memiliki konotasi positif, yaitu
nilai yang mengenakan, atau dengan kata lain orang yang senang apabila dikatakan ramping. Sedangkan kata krempeng merupakan sinonim kata kurus yang memiliki makna konotatif negatif, atau orang akan merasa tidak senang atau tidak nyaman jika dikatakan krempeng. Contoh lainnya kata bunga, yang berarti tanaman yang cantik akan memiliki makna yang sama dengan kata bunga pada frasa bunga desa yang memiliki arti gadis tercantik atau yang menjadi incaran pemuda di suatu desa. Makna leksikal. Makna leksikal merupakan makna yang sesuai dengan hasil observasi indera yang dimiliki manusia, sehingga makna yang tercipta merupakan makna yang sebenarnya, apa adanya, dan terdapat dalam kamus, atau makna dalam kamus sering disebut dengan makna dasar atau makna konkret. Makna ini bersifat tetap dan pasti karena mengikuti kamus yang ada. Kamus yang menjadi acuan dalam bahasa Indonesia yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya, leksem atau kuda merupakan sejenis binatang berkaki 4 yang digunakan sebagai alat transportasi. Dan air bermakna sejenis barang cair yang biasa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Makna gramatikal. Makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat dari adanya proses gramatikal atau proses tata bahasa. Proses gramatikal antara lain proses komposisi, proses reduplikasi, proses afiksasi, serta proses komposisi atau kalimatisasi. Misalnya, proses aplikasi awalan prefiks ber pada kata baju menjadi berbaju, melahirkan makna gramatikal mengenakan atau memakai baju. Lalu pada kata berkuda memiliki makna gramatikal mengendarai kuda. Contoh lain pada proses komposisi kata dasar sate dan lontong menjadi kata sate lontong, menimbulkan makna gramatikal sate bercampur lontong. Makna asosiatif. Makna asosiatif merupakan makna kata yang muncul karena adanya hubungan kata tersebut dengan hal lain di luar bahasa. Misal pada kata hitam yang berasosiasi pada sesuatu yang jahat atau negatif. Begitu pula dengan kata putih yang berasosiasi dengan hal-hal yang suci, kebenaran, ataupun kebaikan. Selanjutnya makna idiom. Makna idiom atau makna idiomatik merupakan makna kata yang terdapat pada kelompok kata tertentu, di mana makna yang terbentuk berbeda dengan makna asli dari kata tersebut. Asal-usul memunculkan makna kata tersebut atau frasa tersebut tidak diketahui. Pengertian makna idiom hampir mirip dengan makna konotasi. Sebagai contoh pada frasa ringan tangan, bukan berarti tangan tersebut harus memiliki bobot yang ringan, melainkan penggunaan frasa tersebut mengacu pada sifat, yaitu yang suka menolong. Kesesuaian pilihan kata. Kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan pertimbangan pengungkapan gagasan atau ide dengan memperhatikan situasi bicara dan kondisi pendengar atau pembaca. Dalam pembicaraan yang bersifat resmi atau formal, kita harus menggunakan kata-kata baku. Sebaliknya, dalam pembicaraan tak resmi atau santai, kita tidak dituntut berbicara atau menulis dengan menggunakan kata-kata baku untuk menjaga keakraban. Bentuk kata. Yang pertama ada fonem. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna dalam ilmu bahasa. Fonem itu ditulis di antara dua garis miring, misalnya bunyi A, I, U, E, dan O. Jika satu fonem saja diganti atau dihilangkan atau bahkan ditambahkan, maka akan mengubah kata. Fonem dibedakan atas vokal dan konsonan. Contohnya yaitu kasta, kista, kusta. Kata-kata ini hanya dibedakan oleh fenomena A, I, dan U. Contoh lainnya yang fenomenanya berupa huruf konsonan, misalnya kata jari, hari, tari, lari. Kata-kata tersebut dibedakan oleh fonem J, H, T,
dan L. Fungsi fonem itu sendiri untuk membedakan makna perbedaan bunyi. Pada fonem yang membedakan makna ini menegaskan adanya fonem-fonem yang berbeda pula. Selanjutnya ada morfem. Morfem adalah suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan makna dan atau mempunyai makna. Morfem an, di, me, ter, dan lah jika digabungkan dengan kata makan dapat membentuk kata makanan. Dimakan, memakan, termakan, dan makanlah yang mempunyai makna baru yang berbeda dengan makna kata makan. Morfem boleh dibagi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Yang pertama, morfem bebas dapat menjalankan fungsinya secara mandiri atau dapat diucapkan tersendiri dan dapat diletakkan dalam hubungan kalimat. Contohnya, buku, uang, dan orang. Yang kedua, morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari satu makna. Maknanya baru jelas setelah dihubungkan dengan morfem yang lain. Morfem terikat mencakup yang pertama ada awalan, ditambah pada bagian depan kata dasar, misalnya membaca dan menghafal. Yang kedua akhiran, ditambah pada bagian belakang kata dasar. Yang ketiga ada sisipan, diselit di antara unsur-unsur kata dasar, misalnya telapak atau tapak. Yang keempat ada apitan, ditambahkan serentak pada awalan dan akhiran kata dasar, misalnya imbuhan per, an dalam permainan. Selanjutnya ada urutan kata. Urutan kata adalah penempatan kata dalam deretan tertentu menurut norma suatu bahasa, baik dalam tingkat kalimat dan klausa. Beberapa bahasa memiliki urutan kata yang relatif kaku untuk menyampaikan makna aramatikalnya, sedangkan beberapa bahasa lain mengizinkan keluasan terutama untuk menyampaikan informasi pragmatis seperti untuk menyampaikan topik atau penekanan tertentu. Namun, sebagian besar bahasa memiliki suatu urutan kata yang lebih dipilih untuk digunakan. Selain pilihan kata, urutan kata atau di dalam gabungan kata ataupun di dalam kalimat merupakan sesuatu yang sangat penting. Urutan kata berkaitan dengan makna kata karena urutan yang berbeda menyebabkan makna yang berbeda. Contohnya, yang pertama, es batu, bukan batu es. Yang kedua, wanita pengusaha, menjadi pengusaha wanita. Yang ketiga, orang banyak, menjadi banyak orang. Yang keempat, ada kesempatan lain, menjadi lain kesempatan. Urutan kata memegang peranan penting dalam berbahasa karena perbedaan urutan menyebabkan perbedaan makna. Selanjutnya, kata baku dan tak baku. Kata baku adalah kata yang tidak bercirikan bahasa daerah ataupun bahasa asing, baik dalam penulisan maupun dalam pengucapannya harus bercirikan bahasa Indonesia. Dengan perkataan lain, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Kita perhatikan beberapa contoh berikut. Dalam kata baku terdapat kata pikir dan paham, sedangkan dalam kata non baku kata pikir berubah menjadi fakir, sedangkan kata paham berubah menjadi faham. Setelah memahami pengertian kata baku, selanjutnya adalah pengertian kata tidak baku. Pengertian kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku.
Selanjutnya yaitu kata ilmiah dan kata populer. Kata ilmiah adalah kata yang biasa digunakan di lingkungan ilmuwan dan dunia pendidikan umumnya. Sedangkan kata populer adalah kata yang biasa digunakan di kalangan masyarakat umum. Kita lihat beberapa contoh berikut. Dalam kata ilmiah terdapat kata dampak. Kata populernya yaitu menjadi akibat. Begitu juga dengan kata kendala. Dalam kata populernya yaitu hambatan. Kata percakapan dan kata ungkapan usang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata percakapan adalah perihal bercakap-cakap atau dipertentangkan dengan apa yang ditulis. Arti lainnya dari percakapan adalah satuan interaksi bahasa antara dua pembicara atau lebih. Percakapan berasal dari kata dasar cakap. Percakapan adalah sebuah hononim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya. Percakapan memiliki arti bidang ilmu logistik. Percakapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kelas benda sehingga percakapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Sedangkan arti kata usang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kering dan hampa, sudah lama atau sudah kuno. Kata percakapan biasanya digunakan dalam bahasa lisan. Kata-kata ini umumnya memiliki kaidah sendiri yang berbeda dengan kata-kata yang digunakan dalam tulisan. Kata-kata percakapan diantaranya memiliki ciri kedaerahan atau dialek, tidak ajek, menggunakan kaidah bentukan kata dan sering menyingkat kata. Beberapa contoh dengan dikemukakan di sini, misalnya enggak, ngerti, dapat, sikon, ini dan gitu. Kata-kata percakapan sebaiknya dihindarkan dalam tulisan atau pembicaraan resmi karena dapat mengganggu peresmian dan keilmiahan. Karena itu, berhati-hatilah menggunakan kata dalam percakapan. Ungkapan yang masih dipahami oleh umum dapat digunakan untuk menghidupkan suasana pembicaraan atau tulisan. Akan tetapi, ungkapan yang sudah usang tidak lagi mempunyai kekuatan dan harus dihindarkan karena dapat membosankan dan melemahkan pembicaraan atau tulisan kita. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya jelaskan tentang kata. Semoga bisa menambah ilmu untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.